Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Ya, semoga kalian tetap sehat pada hari ini sehingga bisa melaksanakan pelajaran sampai tuntas nanti dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya, perlu kalian ketahui dalam pelajaran Bahasa Indonesia semester genap ini kalian pasti sudah dijelaskan oleh Bu Handa bahwa di semester genap ini hanya ada 2 bab saja. Yang pertama menyajikan teks diskusi, yang kedua teks cerita imajinatif atau inspiratif itu ya. Nah, kenapa kok cuma 2? Nanti karena ada gelaran ujian praktik dan nanti mungkin ada ujian akhir semester dan ujian sekolah. Jadi meskipun hanya 2 bab saja, agenda kalian di semester genap ini cukup padat. Jadi persiapkan diri kalian sebaik-baiknya sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa mengikuti pelajaran sampai tuntas nanti. Ya, tidak berlama-lama anak ya. Sekarang kita tentang menyajikan teks diskusi. Nah, perlu kan ketahui tujuan pembelajaran teks diskusi itu sebenarnya ada 3 nanti. Yang paling dasar ini nanti kita harus mengetahui struktur dulu, struktur teks diskusi ya. Jadi nanti struktur teks, kemudian menyajikan dan pembahasan hasil telaah teks diskusi, kemudian yang terakhir nanti adalah menyusun teks diskusinya. Ya, itu ada 3 tahapan yang harus kalian lalui pada pembelajaran kali ini. Untuk saat ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Menyajikan teks diskusi ya. Jadi kita akan belajar tentang struktur teks diskusinya. Nah, coba dilihat sekarang. Struktur teks diskusi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada pendahuluan ya, pendahuluan di sini. Yang kedua isi, yang ketiga adalah simpulan. Nah, biasanya kalau kalian di struktur itu biasanya kan orientasi. Nah, kalau orientasi itu biasanya itu digunakan pada teks-teks yang berupa cerita ya nak ya. Kalau di dalam teks yang menerangkan suatu hal itu tentang objek atau fenomena yang terjadi di masyarakat biasanya menggunakan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa saja? Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Ada pendahuluannya, berarti fenomena yang terjadi di masyarakat itu seperti apa dijelaskan pada yang namanya pendahuluan ini. Yang kedua ada yang namanya isi. Nah, isi pada teks diskusi itu ya ada 2 hal yang harus ada di dalam sebuah teks diskusi. Yang pertama adalah argumen yang mendukung atau setuju atau jawab atau bahasa kerennya pro ya. Itu mendukung. Mendukung apa? Mendukung sebuah latar belakang ini atau pernyataan ini. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada pendapat yang menolak. Menolak apa? Sama, menolak pernyataan ya. Jadi ada 2 hal dalam sebuah isi itu. Isi yang mendukung dan isi yang menolak. Itu adalah inti dari teks diskusi. Begitu ya. Jika sudah ada 2 hal yang bertolak belakang, ada setuju dan ada tidak setuju, di situ kemudian nanti ada yang dinamakan menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Di sini ini ada penengahnya, peleraiannya. Apakah dua-duanya itu bagus atau bagaimana nanti dijelaskan di dalam yang menghubungkan gagasan ini. Setelah ada pendahuluan, setelah ada isi, yang ketiga adalah simpulan. Seperti kalian ketahui bahwa simpulan itu pasti berisi tentang pendapat akhir si penulis. Ya, jadi di situ ada unsur subjektivitasnya.
unsur subjektivitasnya tinggi. Jadi itu adalah pendapat akhir dari penulis. Nah, pendapat akhir itu bagaimana? Berarti nanti penulisnya itu lebih condong memilih yang pro atau yang kontra. Nanti dijelaskan di dalam simpulan ini. Berarti kalau begitu diskusi ini harus runtut. Jadi di sini ada mendukung, ada menolak, kemudian di simpulan ini adalah yang berupa simpulan akhir. Penulis itu memilih yang pro apa yang kontra, dituliskan di dalam simpulan. Itulah yang dinamakan struktur teks diskusi. Nah, yang kedua poinnya yang tidak kalah penting di sini, setiap paragraf yang mendukung pro dan kontra itu tidak boleh hanya satu paragraf. Kenapa kok tidak boleh, Pak? Karena kalau hanya menggunakan satu paragraf saja, tentunya pendapatnya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan, kurang banyak gagasan yang mendukung. Jadi minimal berapa, Pak? Minimal itu 2 atau 3 paragraf dengan argumen yang pro. Berarti minimal 2 atau 3 begitu. Paragrafnya kalau banyak boleh, Pak, boleh-boleh saja ya. Ketika paragraf itu ditulis banyak sekali, tentunya harus berhubungan langsung dengan alasan yang dituliskan. Nah, sama dengan yang menolak. Menolak itu juga sama, tidak boleh hanya satu paragraf karena pendapat yang dikeluarkan kurang kuat. Jadi sama, minimal 2 atau 3 paragraf. Menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu apa sih, Pak? Bahasa persuasif itu adalah bahasa yang mengajak kalian untuk menirukan atau melakukan gagasan yang dimaui oleh penulis. Tentunya nanti berhubungan dengan simpulan ini. Begitu ya. Sekarang contohnya saja, kita contohkan langsung. Nah, ini adalah pendahuluan. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau. Atau sebenarnya mudah. Nah, ini adalah latar belakangnya. Ya, kemudian, nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk peduli terhadap lingkungan? Nah, di paragraf ini ya, di paragraf ini kan ada pendahuluannya. Berarti yang kedua ini apa? Adalah isi. Ini isinya. Isi tadi itu ada yang mendukung, ada yang menolak. Di sini adalah pendukungnya. Pendukungnya apa saja? Berarti menyediakan tong sampah ya. Tong sampah berwarna berarti nanti dibedakan sampah basah, sampah kering, sampah organik dan sebagainya. Ini adalah bukti-bukti yang mendukung sebuah gagasan. Kenapa hanya satu, Pak? Karena ini contoh saja, saya ringkas ya, Nak ya. Nah, selanjutnya di sini. Ini adalah bukti pendukung satu sudut pandang. Sama ini juga bukti pendukungnya. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungan masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan. Berarti di sini juga mendukung dengan apa? Dengan membentuk kampung wisata ya. Diharapkan orang itu bisa peduli terhadap lingkungannya. Nah, itulah adalah gagasan pendukungnya. Ini juga pendukung. Alasan bukti pendukungnya, mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah. Nah ini berarti, mohon maaf tadi ya, ini adalah yang menolak. Berarti ini adalah gagasan yang menolak. Mereka tidak mau direpotkan oleh urusan sampah. Berarti karena ada kampung sampah, kampung yang peduli, kampung wisata, pasti di situ ada orang yang menolak. Menolaknya karena apa? Di sini orang tidak mau direpotkan dengan memilah sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan
sampah ya, tidak berpikir ya. Mereka sangat salah. Setiap benda yang didaur ulang merupakan bonus bagi lingkungan kita. Kita belajar menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Berarti poinnya adalah di sini orang tidak mau repot. Berarti ini adalah gagasan yang tidak mendukung alias menolak ya. Selanjutnya berarti di situ kalau sudah ada mendukung, sudah ada menolak, di sini ada simpulan. Nah, penulisnya itu mendukung atau menolak sih? Peduli terhadap lingkungan ini, coba dilihat. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Berarti kalau begitu sudah jelas dari simpulan ini, jika penulisnya itu mendukung gerakan peduli lingkungan. Dengan apa? Dengan daur ulang ini ya nak ya, begitu ya. Itu adalah teks diskusi. Teks diskusi itu berarti poinnya nanti ada gagasan yang mendukung, ada gagasan yang menolak. Terus terakhir sendiri di struktur yang terakhir ada simpulan. Nah, penulisnya itu mendukung yang mana? Mendukung yang mendukung atau mendukung yang menolak. Nanti harus bisa disimpulkan di simpulan ini. Itulah kira-kira yang dinamakan dengan teks diskusi ya, begitu. Nah, begini nak, kalau sudah seperti ini, nanti ini adalah materinya pada semester genap untuk yang pertama kali. Coba untuk selanjutnya setelah saya terangkan ini, coba kalian lihat buku pena kalian masing-masing dan tolong dipahami kembali teks diskusi yang ada di buku pena tersebut ya. Apakah sama strukturnya dengan yang saya jelaskan ini? Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Nanti ada sesi Zoom dari saya ya, atau Bu Handa, nanti kita lihat saja seperti apa untuk pekan depannya ya, begitu nak ya. Itu saja dari saya sementara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa dipahami kembali di bupenanya untuk bacaan atau teks diskusinya. Tolong disamakan dengan struktur yang sudah saya sampaikan ini ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga kalian sehat selalu dan semoga tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.